Baik teman-teman, selamat siang untuk kita semua. Salam sehat dan semoga saya bisa bertemu teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak teman-teman semua, mari kita awali kegiatan ini dengan doa. Saya minta satu teman untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa Anak Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan karunia-Mu, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan agar kegiatan kami pada siang hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Nama kami puji Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Yestin, Ibu semua. Hari ini saya atas nama Lidina Sena sebagai peserta pelatihan matematika gembira akan melakukan diseminasi di mana tentang materi-materi yang sudah pernah saya dapatkan sedikit saya berbagi kepada teman-teman. Ada beberapa modul yang sudah saya pelajari, tetapi kami diberi kesempatan hanya berbagi kepada rekan guru cuma satu modul. Nah, kali ini saya memilih modul tentang aku dan bilangan sahabat bermain. Yang pertama, kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas, mari kita lihat bersama. Yang pertama, menghindari komentar yang bersifat menurun. Yang kedua, menunjukkan sikap saling menghargai dan profesional selama kegiatan. Yang ketiga, meminta izin ketika hendak meninggalkan kelas selama sesi. Dan yang terakhir, memberikan respon positif saat proses belajar. Nah, teman-teman semua, ibu-ibu guru, kira-kira dari kesepakatan kelas yang sudah ada, apakah ada yang mau ditambah ataukah pas dengan kesepakatan yang ada ini? Pas? Oke, kita bungkus ya? Baik, kita lanjut. Nah, apa sih tujuan kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi saya hari ini? Tujuan kegiatannya adalah setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan guru memiliki kemampuan untuk mencari dan menggunakan konteks lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari pada konten bilangan secara bermakna, menyenangkan, dan kontekstual. Jadi saya berharap bahwa setelah penerapan, setelah saya berbagi tentang materi aku dan bilangan adalah sahabat bermain, teman-teman semua bisa menggunakan apa saja yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak atau tempat tinggal guru sebagai bahan untuk menstimulasi anak dan menghantar anak untuk mengenal bilangan. Yang berikut, sebelum masuk ke materi inti, mari kita berdiri, kita gerak sedikit untuk mengalih konsentrasi kita. Ayo, kita ice breathing sedikit. Oke. Ayo. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti, 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 diganti-ganti.
Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti, 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 diganti-ganti. Menjadi palu. Oh, 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 oh. Lima jari yang kiri, tadi diganti. Reggae-reggae, reggae-reggae, oh, oh, oh. Reggae-reggae, oh, oh, oh. Reggae-reggae. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Matematika di PAUD. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih matematika di PAUD? Menurut keputusan Kepala BSKAP nomor 046/HKR 2025. Matematika di PAUD, matematika pada konteks PAUD meliputi kemampuan menyebutkan hubungan antar bilangan dengan berbagai cara atau kesadaran bilangan, mengidentifikasi pola, mengenali bentuk dan karakteristik benda di sekitar yang dapat dibandingkan dan diukur, analisis data, mengklasifikasi objek, dan kesadaran mengenai waktu. Ini adalah bentuk-bentuk matematika di PAUD. Berikut sedikit pertanyaan untuk menghantar pemahaman kita. Teman-teman, menurut teman-teman, mengapa pemahaman akan bilangan penting untuk membangun kemampuan matematika murid? Ada yang bisa mencoba untuk menjawab? Mengapa pemahaman akan bilangan penting untuk membangun kemampuan matematika murid? Mengapa kita mesti mengajarkan matematika, mengajarkan bilangan, mengenalkan angka-angka untuk siswa kita di sekolah? Ada? Ada. Ibu Kristina, silakan. Kalau menurut saya matematika penting untuk anak supaya saat dewasa nanti atau di kehidupan sehari-hari mereka bisa mengenal angka seperti angka uang, jam, Ya. itu sebenarnya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ibu Yestin, Ibu Yohana? Pas? Ya, baik teman-teman ya. Mari kita lihat jawaban yang sebenarnya. Mengapa pemahaman akan bilangan itu penting kita terapkan, sampaikan ke anak. Ini. Mengapa pemahaman akan bilangan penting untuk membangun kemampuan matematika murid? Nah, yang pertama teman-teman, pemahaman akan bilangan merupakan kemampuan yang esensial, kemampuan dasar yang menjadi prasyarat untuk kemampuan-kemampuan matematika lainnya. Jadi kalau anak tidak bisa mengenal bilangan, ya matematika yang lainnya dia tidak bisa untuk menyelesaikan. Misalkan saja begini, ketika dia menemukan kesulitan dia di kehidupan nyata dia sehari-hari, itu dia akan sulit. Contoh nyata saja seperti bahasa, kalau dia tidak mampu menguasai bahasa, dia akan sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Begitu juga pengenalan bilangan. Terus yang kedua, dengan pemahaman bilangan yang kuat, artinya pemahaman bilangan yang kuat yang kita berikan, yang anak belajar dari usia kecil, dari usia emas ini, murid dapat membangun strategi yang efisien dan akurat dan untuk mengatasi masalah numerasi yang dihadapi. Kembali lagi macam tadi, ketika misalkan kita sudah mengenalkan dia tentang angka bilangan, kita kasih dia uang 2.000 untuk jajan. Kalau dia tidak mengenal itu angka, berarti dia tidak tahu, dia asal saja kasih. Entah orang mau kasih dia 1, misalkan dia tahu, oh 2.000 itu saya harus dapat 2, atau 2.000 itu saya dapat 1. Orang kasih setengah pun dia terima, karena dia tidak tahu bilangan yang sebenarnya. Yang berikut, begini ya teman-teman, ini mengapa pemahaman akan bilangan itu penting dalam membangun kemampuan matematika mereka. Yang berikut, ini adalah alur penerapan matematika gembira di sekolah ketika kita mau mengenalkan
bilangan, lebih khusus ke bilangan, karena kembali ke judul modul tadi, aku dan bilangan adalah sahabat bermain. Ini dalam pengenalan bilangan di sekolah itu menggunakan alur gembira. Kenapa tadi di awal desiminasi matematika gembira? Kata gembira itu sendiri mempunyai arti. Nah, gembira itu kepanjangan G itu artinya gali dan eksplorasi. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan di tahap ini? Di tahap gali dan eksplorasi. Gali dan eksplorasi merupakan proses awal dalam pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran murid akan keberadaan konsep matematika. Dalam hal ini, bilangan di sekitar mereka. Guru memfasilitasi murid untuk mengamati, mengidentifikasi, dan merefleksikan keteraturan atau pengulangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya membantu murid menemukan bilangan secara alami, tetapi juga membangun dasar berpikir logis yang menjadi fondasi bilangan awal. Nah, teman-teman, pada tahap gali dan eksplorasi ini, misalkan di kelas hari ini kita mengenalkan tentang bilangan, misalkan 1, 2, 3, sampai 5 kalau untuk yang kelas A, usia 4 sampai 5, 5 sampai 6, 1 sampai 10. Kita tidak bisa langsung anak-anak ini 1, 2, 3, 4. Kita menghantar mereka di tahap gali dan eksplorasi. Itu artinya kita menghantar anak untuk mengobservasi benda-benda atau alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau yang dekat-dekat dengan anak. Misalkan pengenalan tentang topik tanaman. Ataukah di sini saya sengaja ambil gambar bermain tali merdeka dengan itu bermain oboh. Dari kegiatan ini kontekstual, kegiatan yang nyata yang anak buat. Ini kita, kalau permainan oboh itu kotak-kotak, kita bisa dikasih angka 1 sampai berapa, terus dikasih ini untuk lempar, ataukah suten dulu lompat. Jadi mereka bisa tahu dari kegiatan ini kita bisa menghantar anak untuk mengenal bilangan, di mana bisa menghitung jumlah pemainnya, jumlah kotak obohnya, dari situ. Begitupun juga dengan permainan tali merdeka. Jadi teman-teman ingat saja bahwa di tahap gali dan eksplorasi itu kita menghantar anak untuk untuk menghantar mereka bagaimana mereka bisa memahami bilangan itu dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kita masuk lagi di tahap yang kedua, M, muat konten. Pada tahap muat konten, di tahap ini guru akan mengembangkan konsep kesadaran bilangan ke dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata yang telah dieksplorasi. Nah, tadi setelah kita berkunjung, contoh saja di depan sekolah ini ada pohon mangga, kita menghantar anak untuk mengobservasi atau mengamati pohon mangga atau lingkungan di sekitar sekolah kita. Kita menghantar anak, kita ajak anak. Tadi saat di eksplorasi konten tadi, kita minta anak coba lihat apa saja yang ada di sekitar pohon mangga, di atas pohon mangga ada apa. Kan ada banyak ide yang saya sebutkan. Setelah masuk, sekarang kita mau rancang pembelajaran. Konsep apa yang kita dapat ambil, kita petik, yang akan kita buat untuk pengenalan bilangan kepada anak dari kegiatan observasi tadi. Konten yang kita buat dari sini, konten misalkan korespondensi satu-satu, menghubungkan, misalkan atau mengklasifikasi benda, daun mangga yang tua, yang muda, mengklasifikasi. Tadi ada buah mangga ibu, ada yang masak, ada yang mentah. Jadi yang masak warna kuning, yang mentah. Dan kita minta misalkan untuk media nyatanya itu kita ambil daun mangganya atau buah mangganya seberapa, simpan di kelas. Nah, itu nanti dia punya kegiatan. Kalau kontennya itu adalah materi apa yang mau kita ajarkan, apa yang mau kita kenalkan kepada siswa setelah mereka melakukan kegiatan observasi tadi. Mengklasifikasi atau korespondensi satu-satu, menghubungkan jumlah benda yang sudah dikelompokkan tadi, diklasifikasi dengan lambang bilangannya. Itu dimuat konten. Itu tahap yang ketiga. Ini sengaja saya simpan ini observasi tentang tanaman cabai dengan pohon mangga, itu menganggap kita lebih memahami tentang kira-kira konten apa dari kegiatan observasi tanaman ini. Konten pembelajaran seperti apa yang
bisa kita guru buat supaya anak bisa memahami tentang bilangan. Bisa paham ya Ibu? Bisa. Kita lanjut lagi yang berikut. Tahap yang ketiga. Gembira gali dan eksplorasi. M, muat konten. Sekarang B, buat aktivitas. Tadi sudah ada konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran misal mengidentifikasi tadi atau mengklasifikasi korespondensi satu-satu. Nah sekarang dibuat aktivitas. Dari konsep pembelajaran ini aktivitas apa? Oh berarti aktivitas. Pada tahap buat aktivitas disajikan contoh-contoh aktivitas belajar dan bermain. Berarti disajikan apa yang akan anak buat di kelas. Dalam merancang aktivitas matematika untuk anak usia dini, penting bagi guru untuk mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam. Teman-teman, prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta pengalaman belajar atau langkah kegiatan. Itu juga ada 3, ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sekarang kita lihat konsep pembelajaran mendalamnya. Yang pertama tentang berkesadaran. Berkesadaran artinya guru merancang aktivitas matematika yang mendorong murid fokus penuh pada pengalaman yang sedang mereka jalani dengan melibatkan panca indera dan kesadaran tubuh. Macam tadi, mengobservasi pohon mangga di halaman sekolah itu melibatkan seluruh aktivitas panca indera, melibatkan mata, pikiran, kaki dia bergerak, mungkin di belakang dia bisa lompat-lompat, ya, meraba, benar. Itu berkesadaran. Jadi setiap konsep pembelajaran matematika itu, ketika kita mau mengajarkan kepada anak, kita harus selalu merancang dengan mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam ini. Itu bermakna, berkesadaran ya. Kita masuk lagi ke bermakna. Apa itu maksud dari bermakna? Guru membuat aktivitas matematika berdasarkan hal-hal nyata yang sudah dikenal dan dialami murid dalam kehidupan sehari-hari. Benda konkret digunakan sebelum mengenal simbol, misalnya menghitung mainan favorit. Seperti tadi, kembali lagi ke tadi supaya bisa mengantar teman-teman untuk memahami alur gembira. Ketika mengobservasi lingkungan sekitar halaman sekolah pohon mangga, benda konkretnya adalah daun mangga, buah mangga. Ya, itu kita minta saja anak coba hitung daunnya ada berapa. Dengan sendirinya bermakna masuk ke dalam situ. Sekarang menggembirakan, aktivitas matematika dibuat berdasarkan minat murid dan dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dengan secara tidak sadar dan tidak sengaja bahwa ketika kita mengobservasi halaman sekolah dalam hal ini pohon mangga itu bagi kita biasa saja, tapi bagi anak itu sangat menyenangkan buat mereka. Murid merasa antusias dan aktif karena aktivitas dekat dengan kesukaan mereka. Misalnya mengenal bilangan dengan bermain peran. Tadi bisa dengan buah mangga, mereka bisa bermain peran, jual beli. Nah, tadi kembali lagi mengapa konsep bilangan itu perlu diterapkan kepada anak untuk mengantar dia memahami konsep matematika itu. Kembali lagi ketika dia berperan sebagai penjual dan pembeli, kalau dia tidak mengenal angka uang, nilai uang, itu berarti dia tidak mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah itu saling berkesinambungannya. Kita masuk lagi yang berikut. Ini adalah contoh permainan yang mengantar murid untuk mengenal bilangan. Di sini saya mengambil contoh bermain dadu ceria. Di dalam dadu itu kan ada titik-titik, tidak saja titik-titik, tergantung pada kreativitas guru, bisa saja menggambar bola atau smile atau gambar apa sesuai materi pembelajaran atau apa sih tema kegiatan kita bisa rancang ini. Intinya guru punya kreativitas. Kita lihat contoh ini ya. Bermain dadu ceria. Aspek tujuan pembelajaran, murid mulai mengenal jumlah 1 hingga 6 tanpa membilang. Jadi dia tidak menghitung 1, 2, 3. Kalau membilang kan dia menghitung mengurut. Terus alat dan bahan, dadu besar dari karton atau kardus. Pengalaman belajar tadi
memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Bagian mana yang masuk dalam pengalaman belajar? 1. Memahami. Guru memperlihatkan dadu besar. Artinya ketika kita menunjuk dadu, artinya maksudnya apa? Supaya anak memahami. Oh, tinggal sebentar cara bermainnya bagaimana. Dia paham tidak di dadu itu tuh ada apa saja. Itu akan tetap kembali. Misalkan di dadu, guru tunjuk, misalkan ini di sini ada titik 1. Ini ada 1 titik. Oh, dia tahu 1. Oh, berarti 1 itu lambangnya hanya ada 1. Itu yang kedua, murid diajak mengamati jumlah titik pada setiap sisi dadu. Sudah dijelaskan. Yang ketiga, guru akan bertanya, lihat ini berapa titik di dadu ini. Dan kalau ada 4 titik, itu artinya jumlah benda berapa ya? Dia akan jawab. Kalau 4 titik, dengan secara tidak sadar dia akan 1 titik. Dia akan tahu jumlah akhirnya. Kalau 4 titik berarti jumlah titiknya ada 4. Terus guru menjelaskan bahwa setiap jumlah titik memiliki 1 bilangan jumlah. Itu jumlah akhir. Misalkan 1 titik berarti jumlah akhirnya 1. 3 titik jumlah akhirnya 3. Dan gampang kita mengaitkan dengan lambang bilangan. Oh, 1 titik. Lambang 1 titik berarti jumlah akhirnya 1. Coba cari angka 1 ada di mana di sekitar sini. Itu gampang. Yang berikut ini adalah pengalaman belajar pada bagian memahami. Kita masuk lagi yang berikut, mengaplikasi. Ini mengaplikasikan. Yang pertama, murid secara bergiliran melempar dadu. Mengaplikasikan artinya bahwa anak melakukan aktivitas. Yang kedua, murid mengambil benda, misalkan balok, kancing, boneka kecil atau lain sebagainya, melompat sesuai jumlah mata dadu yang muncul. Kalau tadi kan disuruh melompat, oh dadu 1, jadi saya harus lompat 1 kali. Oh, saya lempar dadu dengan jumlah titiknya 3. Saya ambil balok 3, atau saya cari mainan kesukaannya saya sebanyak 3. Atau tadi kembali lagi, misalkan kreativitas guru, dia sudah mengumpulkan banyak kartu angka tinggal. Oh, titiknya ada 3. Coba kau cari mana angka 1 yang angka 3 yang ada di sini dari jumlah-jumlah kartu yang ada. Itu sudah masuk di mengaplikasikan. Tadi ini dadu menunjukkan angka 5, murid melompat 5 kali atau mengambil 5 benda. Sudah teman-teman, bisa juga divariasikan. Tepuk tangan sebanyak jumlah titik dadu, tergantung kepada kreativitas guru yang merancang untuk aktivitas pembelajaran ini, ya teman-teman. Tahap yang terakhir adalah merefleksikan. Guru mengajak murid berdiskusi. Merefleksikan, berdiskusi. Kamu tadi dapat angka berapa? Itu kembali konsepnya tetap kembali ke bilangan. Kamu tadi dapat angka berapa? 3 Ibu Guru. Misalkan dapat 3 tadi sebanyak berapa? Tetap juga akan kembali mengenal bilangan juga. Terus yang berikut, apa yang kamu kumpulkan setelah itu? Setelah dia dapat tadi, dia kumpul apa? Misalkan tadi saya kumpul balok, tadi saya kumpul mainan kesukaan saya, tadi saya kumpul kartu angka. Bisa di sini. Terus kalau kamu dapat angka 5, lebih banyak atau lebih sedikit dari angka 3. Misalkan yang kartu angka tadi tuh, misalkan saya dapat lempar dapat titik 5, saya ambil kartu angka 5. Dapat juga lempar lagi, mungkin lempar yang kedua dapat titiknya 3. Jadi kartunya. Sekarang kita buat perbandingan angka 5 dan angka 3 itu mana yang paling banyak, mana yang paling besar. Nah ini teman-teman, dia punya prinsip penyusunan kegiatan pembelajaran mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam. Secara tidak sengaja di kegiatan bermain dadu ceria ini, dia sudah masuk ke dalam prinsip pembelajaran mendalam, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kalau bermain ini kan seru sekali buat anak-anak. Itu dengan secara tidak sadar, itu dia sudah masuk dalam prinsip pembelajaran mendalam. Kita masuk lagi yang terakhir,
ikuti pemikiran murid. Tadi baru buat aktivitas. Sekarang ikuti pemikiran murid. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu guru akan belajar bagaimana melakukan evaluasi dengan mengikuti cara berpikir murid. Evaluasi ini tidak hanya dapat benar atau salahnya jawaban, tetapi juga memperlihatkan bagaimana murid memahami, menghitung, dan menggunakan bilangan saat bermain dan belajar. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah asesmen formatif. Ada berapa jenis asesmen kita di kelas? Ada asesmen apa saja? Asesmen formatif itu alatnya apa saja? Bisa observasi, bisa apa? Bisa checklist, bisa foto berseri atau hasil karya. Itu alat dari asesmen formatif, yaitu asesmen yang memberikan informasi dan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar murid. Asesmen ini penting karena berfokus pada perkembangan murid, bukan hasil akhir. Ini asesmen. Pada tahap ikuti pemikiran murid ini, ibu-ibu semua, itu terjadi pada saat anak melakukan aktivitas. Nah, ketika anak buat aktivitas tadi dengan kegiatan pembelajaran tadi yang tahap buat aktivitas, ketika mereka melakukan aktivitas, peran guru di sini adalah mengobservasi, mengamati, mengikuti pemikiran murid. Misalkan begini, tadi menurut dia bahwa ini 3, dia ambil kartu 3, taruh, tapi kadang nggak jumlahnya 3, dia bisa susun dengan kartu 2. Menurut dia bahwa 2 itu adalah 3, karena dia belum memahami tentang bentuk simbol dari jumlah benda ini. Simbol 3-nya itu dia belum memahami. Jadi tugas guru adalah ketika dia artinya di sini ketika dia susun jumlah benda 3 dengan angka 2. Nah, ketika begitu kan kita ini salah. Kita pertama kita mengikuti alur. Oh iya benar, ini 3 batu, yang ini angka berapa? Angka 3. Ini bukan angka 3, tapi ini angka 2. Yang sebenarnya 3 itu yang ini. Tugas guru untuk ini yang namanya miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman murid. Karena kan murid kadang dia bilang 5 itu adalah 2. Benar tidak? Iya. Kalau di kelas kan kalau simbol-simbol bilangan itu biasanya 6 itu sama dengan 9, 5 itu sama dengan 2. Jadi bagaimana respon guru ketika proses pembelajaran berlangsung untuk ini, untuk masalah-masalah ini? Kan kadang secara tidak sadar kita langsung, itu salah, bukan 2, bukan 5. Tapi kita yang awalnya ketika oh iya ini, tetapi yang sebenarnya ada ini 5. Jadi jumlah bendanya harus ada 5, atau ini 2, jumlah bendanya harus 2. Ini tahap ikuti pemikiran murid. Tahap yang terakhir sekarang, rayakan dan akhiri pembelajaran. Rayakan dan akhiri pembelajaran. Pada bagian ini, guru dapat mengajak murid berdiskusi mengenai pengalaman mereka setelah mengikuti aktivitas belajar dan bermain bilangan. Diskusi dapat diawali dengan pertanyaan seperti, bagaimana dari kegiatan ini yang paling menarik bagi kamu? Misalkan, kakak, dari kegiatan yang kakak buat hari ini, yang kita buat hari ini, apa yang paling menyenangkan? Kan kita tidak mungkin kegiatan satu hari hanya 3 saja. Misalkan kalau di sini konsepnya tentang pengenalan bilangan, berarti pertama kita kembali ke konsep pembelajaran tadi, misalkan mengklasifikasi atau mengklasifikasi, habis itu korespondensi satu-satu dari jumlah klasifikasi, anak menghubungkan dengan lambang bilangan. Oh tadi saya lebih suka ke memilah benda tadi, klasifikasi saya kelompok sendiri-sendiri, misalkan mangga yang masak dan mangga yang mentah. Nah, ini tugas kita, dirayakan dan akhiri. Bagian mana yang terasa mudah? Mana tadi yang kamu paling suka, yang paling gampang itu yang mana? Mana yang paling sulit saat menghitung atau mencocok angka? Bagaimana yang cukup sulit? Seperti membandingkan jumlah benda. Membandingkan jumlah benda, oh jumlah 5, kemarin tadi itu 2 dan 5, kan dia belum bisa membedakan angka. Dia hanya tahu bahwa akhirnya adalah 5, tapi lambang bilangannya kan dia belum bisa. Oh sulit sekali ibu, karena saya masih ini 2 itu saya bilang 5, itu pengalaman yang sulit. Ini adalah rayakan dan akhiri.
Nah, untuk rayakan dan akhiri ini, guru ini sama dengan direfleksi juga, artinya guru memberi penguatan. Misalkan tadi saya merasa sulitnya di sini, kita tidak bisa langsung abaikan saja, tapi peran kita di situ adalah memberikan penguatan akan konsep-konsep pembelajaran yang sudah kita berikan. Misalkan, oh iya, ini hari ini kamu hebat, memberi reward. Reward itu tidak diberikan hanya kepada siswa atau murid yang mampu, tetapi yang belum mampu juga perlu diberi reward supaya dia punya semangat, dia punya motivasi supaya besok dia harus lebih baik lagi. Baik, teman-teman, ini sesi yang terakhir kita. Nah, ada tadi sudah dijelaskan bahwa matematika gembira, dari kata gembira itu sendiri memiliki makna ada 5. Nah, ini adalah sesi yang terakhir. Di tahap terakhir adalah gembira, itu rayakan dan akhiri pembelajaran dengan senang. Akhirnya siswa itu harus senang, tidak dia pulang dengan sedih hati karena tadi mungkin dia tidak bisa, akhirnya guru lupa memberi reward, jadi dia pulang dengan sedih. Akhirnya besok mengurangi mood dia untuk belajar. Oke, teman-teman, dari paparan penjelasan saya tentang aku dan bilangan sahabat bermain, di mana setelah ini teman-teman akan kembali kira-kira mencari kira-kira konten-konten pembelajaran apa yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman pakai untuk kegiatan mengenal bilangan untuk anak di sekolah. Dan tentunya bahwa hari-hari kemarin itu kita semua guru dan pasti kita sudah pernah memberi pengalaman belajar ini kepada siswa. Saya ingin minta teman-teman berbagi cerita kira-kira seperti apa sih rancangan kegiatan pembelajaran teman-teman di sekolah selama ini dalam mengenalkan bilangan kepada murid. Kira-kira apakah sudah mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam dan proses pembelajaran dan pengalaman belajar, ataukah masih belum? Saya minta teman-teman untuk menyampaikan pengalamannya di kelas dalam mengenalkan bilangan kepada anak. Silakan, ada satu Ibu Yohana, Ibu Elvidika, Akila. Ayo, Ibu saya dulu. Silakan. Kita berbagi sejak ini sesi berbagi, sesi yang terakhir sesi berbagi. Kita cerita saja. Untuk materi saya sudah selesai sekian dengan menggunakan 5 alur saja. Intinya bahwa penerapan bilangan kepada anak itu ketika menggunakan konsep matematika gembira itu hanya menggunakan 5 alur. Yang pertama, gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhir. Kira-kira selama ini di kelas, kira-kira konten pembelajaran apa yang teman-teman pakai untuk mengenalkan bilangan kepada anak? Baik, dan saya. Ya, silakan Ibu. Baik, kalau menurut yang Sudah pernah, sudah pernah kami ini buat di sekolah itu konten untuk mengenalkan guru kepada angka kepada anak itu kami menggunakan dengan bernyanyi. Ya. Jadi lewat bernyanyi itu kami dapat memberikan pengenalan angka kepada anak-anak. Mau buat dengan contohnya ini? Boleh. Nah, oke. Baik, contohnya seperti ini kami di sini itu dengan lagu Apa kabar, apa kabar, kita jumpa lagi. Senyum kiri, senyum kanan, kedipkan matamu tinting. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, berkeliling, berkeliling, mencari teman. Langsung kita punya tangan menunjukkan yang kita punya jari itu angka. Nah, dari sini anak-anak sendiri yang menghitung. Oh, contoh, seandainya ibu gurunya buat tangan kayak ini, angka jarinya seperti ini, berarti mereka yang sendiri. Oh, 3 orang langsung mereka cari teman dan berpelukan. Ya, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan. Hebat. Baik, terima kasih, luar biasa sekali teman-teman. Dari lagu tadi saja, bukan hanya lewat 3 jari yang mereka bisa mengenal angka. Dari tepukan, tepuk ke kanan, tek tek tek, berarti dia akan tahu ke kanan, tek tek tek, 1 2 3. Di situ ada
angka juga. Tepuk ke kiri, tek tek tek, berarti setelah kanan ke kiri, satu ke kanan, duanya ke kiri. Tadi hello kawan, dia akan tahu kawan saya di kanan ini ada berapa. Nah bisa, bukan hanya tentang 3 saja. Ketika kita angkat 3 jari itu secara kalau di konsep kita bahwa ketika kita angkat 3 dia memahami ini tidak 3 ini dengan reaksi dia untuk mencari kawan sebanyak 3. Tetapi secara tidak sadar bahwa di dalam lagu itu ada banyak sekali konsep bilangan yang kita kenalkan kepada anak. Ada lagi Ibu Yoda, ya Ibu ya, Akila lagi. Ya. Kita berbagi pengalaman dari Ya baik, terima kasih. Kalau saya itu di sekolah itu jujur kalau saya punya anak itu sulit untuk awal-awal itu susah sekali mengenal angka. Jadi saya itu kalau kegiatan itu saya lebih kalau menghitung angka itu saya lebih banyak harus tulis lebih dulu angka 1 sampai 10 di atas kegiatan kertas itu. Saya harus tulis dulu itu. Nanti kegiatannya itu saya biasa minta mereka pakai menghitung pakai biji batu saya kumpul satu tempat. Kan kami biasa di kota-kota di lantai kota-kota di keramik. Saya bisa kumpul nanti saya suruh mereka hitung masing-masing di keramik itu masing-masing mereka hitung. Oh itu guru sapunya ada 5. Nah 5 saya sudah siapkan dengan kartu angka saya siapkan. Ini saya suruh mereka cari angka 5. Misalnya mereka tidak tahu angka 5, saya suruh mereka hitung dulu dari 1 tadi. Iya, berhentinya di 5. Iya, saya suruh hitung. Oh itu guru ini angka 5. Nah mereka cari lagi itu kartu angka tadi yang 5, taruhlah di kotak yang biji batunya 5. Oke, baik, terima kasih Elvi atas pertanyaan dulu. Nah teman-teman, menurut pengalaman FIDK tadi, pengalaman ibu guru dari PK Negeri Akila bahwa memang di sekolahnya ini keadaan nyata ya bahwa di sana itu mungkin tergantung kondisi lingkungan atau kebiasaan anak di rumah membilang itu sulit sekali. Nah dengan cara trik yang dipakai adalah menuliskan angka dulu, sudah itu artinya bahwa ibu mengajarkan bagaimana anak membilang dulu. Dia bisa membilang, dari membilang baru menghantar anak ke konsep yang secara simbolik yang nyata. Dia melalui biji batu ataukah benda-benda yang ada di yang digunakan saat kegiatan pembelajaran. Ini juga bisa mengenalkan, dan ini juga bagus bahwa kita untuk kedepannya itu saya harap bahwa kita harus lebih kreatif lagi bahwa kegiatan mengenal angka itu bukan hanya ini, tapi kalau di alur gembira itu dia mengharapkan bahwa guru itu harus mengaitkan dengan konteks-konteks budaya. Saya sedikit tambah, kalau untuk matematika gembira itu ada modul tadi kan sudah dari ini apa sih konsep matematika di PAUD, bukan hanya bilangan saja. Tadi ada mengidentifikasi pola, itu belajar tentang pola, misalkan merah, hijau, kuning. Misalkan di kain bayi kita kan ada banyak warna, misalkan merah, kuning. Itu dan secara tidak sengaja, misalkan kita mau mengajar tentang pola warna. Oh kita lihat ini, ada merah habis putih habis merah, atau merah putih merah. Dengan secara tidak sengaja itu mereka akan lebih suka, dan itu adalah nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan mereka berada. Kalau di matematika gembira ini dia lebih mengharapkan kreativitas guru untuk mengenalkan konsep matematika ini kepada siswa dengan menggunakan atau mengaitkan dengan kehidupan budaya lokal sekitar. Macam tadi mengamati atau mengobservasi lingkungan halaman sekolah yang ada pohon mangga, ataukah mengajar tentang bentuk. Di sini dekat sekali dengan rumah sakit. Dari rumah sakit itu kan kita minta dia mengamati bentuk pintu, itu banyak. Itu sudah di luar dari konsep bilangan. Kalau mau ketika kita antar dia ke sana, konsep bilangan kan kita bisa minta ada berapa pintu di depan tadi, bisa masuklah kepada konsep bilangan. Tadi keramiknya itu ada yang pecah tidak? Ada pecahnya, ada berapa tadi? Saat mereka mengobservasi, dia lebih mengharapkan bahwa kita menghantar anak ke objek-objek yang nyata, yang setiap hari anak melihat. Tidak kita pakai membayangkan coba gedung di Jawa, itu kan dia hanya khayalan saja, bukan. Dan itu saya rasa lebih lama bagi anak untuk memahami konsep bilangan.
Baik Ibu Guru semua, terima kasih untuk waktu dan sudah direlakan untuk saya dalam kegiatan diseminasi matematika gembira ini. Ini adalah sesi terakhir. Saya berharap setelah kegiatan ini jangan hanya hari ini saja, tetapi bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kalaupun tentang alur prinsip pembelajaran mendalam tadi, kalau memang belum terlalu paham, nanti saya bisa bantu lagi untuk lebih masuk menggunakan perangkat RPPPM-nya, pembelajaran mendalam untuk kegiatan matematika gembira ini. Nah, ini tibalah kita di penghujung kegiatan. Mungkin saya minta salah satu di antara kita untuk merefleksikan kira-kira apa sih pengalaman yang Ibu Guru mereka dapat hari ini ketika saya memberikan penjelasan tentang modul Aku dan Bilangan Sahabat Bermain, apa yang masih kurang dan apa yang perlu saya tingkatkan dari kegiatan diseminasi ini. Terima kasih. Silakan yang mau berbicara, waktu juga saya berikan. Ibu Yuda, ada Ibu Kristina, silakan. Terakhir sesi sudah, kesimpulan terakhir kira-kira pengalaman apa yang Ibu Guru mereka dapat dari kegiatan diseminasi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mendapat materi diseminasi matematika gembira, kami dapat ilmu yang baru yang tentunya di lembaga kami belum pernah diterapkan. Nanti kami akan menerapkan dengan kegiatan matematika gembira ini. Mungkin selama ini kami sudah buat, tapi kami sendiri belum memahami bahwa matematika yang gembira seperti apa. Nanti kedepannya dengan kegiatan ini, kedepannya kami terapkan lagi di lembaga kami untuk kemajuan anak didik kami juga. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tin untuk apa sih namanya, mau dibilang kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih. Itu juga harapan saya dan kembali lagi kepada tujuan kegiatan tadi, bahwa setelah sesi ini guru dapat merancang kegiatan penerapan matematika di sekolah dengan menggunakan konten-konten atau konteks-konteks yang nyata yang sesuai dengan kehidupan nyata anak di lingkungan yang dekat dengan anak. Oke, terima kasih. Untuk sesi terakhir kita kembali lagi dengan ice breaking. Baik, saat kita harus berdiri sebelum kita akhiri dengan doa. Mana lagi? Kita bergoyang dulu karena ada yang berakhir ini. Aku boleh sudah. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, maju satu langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, mundur dua langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, ke kanan 3 langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, ke kiri 4 langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Oke. Baik, terima kasih. Ini adalah ice breaking kita yang terakhir. Pas kita sedang berdiri, kita akhiri kegiatan kita ini dengan doa. Saya ambil alih ya, saya pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa Putra dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas seluruh berkat, rahmat dan curahan kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua selama kegiatan kami berlangsung. Kami mohon tuntunan kasih-Mu untuk selalu menyertai kami dengan apa yang sudah kami dapatkan hari ini, dapat kami kembangkan, dapat kami pakai untuk mendidik dan menuntut anak-anak kami yang ada di lembaga kami masing-masing, hingga Kaulah mereka menjadi anak yang berbakti kepadamu dan juga kepada bangsa dan negara. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke kediaman kami masing-masing. Berkatilah kami agar kami dapat tiba di rumah kami dengan selamat. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang. Oke, thank you. Kau buruan macam kita. Buruan kita nih asik tuh. Daripada dia bisa tidak